kita. Boleh dikritisi kamu dulu Pak. Gambaran aja gambaran. Awal mulai harga udah pasti. Ya sedikit kami menangani Cirebon. Harus bahasa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan yang disampaikan masalah ada AFP dengan dasar. Yang pertama, pasal bab 2 keanggotaan, pasal 4 anggota. Poin 4, dalam hal terjadi pemberhentian simpan wajib dan sukarela yang sudah dibiarkan tidak dapat dikembalikan, itu menurut saya tidak usah dimasukkan dalam pasal anggota ya, tapi masuknya ke keuangan pasal 16 poin 3, pembayaran simpanan wajib sukarela dapat dilakukan dengan cara A setiap bulan dan seterusnya, B melalui formil, C-nya ini dalam hal terjadi pemberhentian simpanan wajib dan sukarela yang sudah dibiarkan tidak dapat dikembalikan. Ini nggak ada kaitannya dengan anggotaan ya. Tuh, yang pertama, jadi itu yang poin 4. Dari ke-16 ya. Ya, ke-16 poin 3C. Penggawe ending. Ngetik maksudnya. Salah ngetiknya, salah ngetik. 5BE, dengan rekam terus. Iya gede. Wah, kertas-kertas gede. Penggawe dimasuki om nih. Penggawe ini yang ngetik. Terus, Islam, bab 3. Iya. Itu kan kekuasaan, ini kesannya apa ya, pemerintahan gitu. Kalau boleh kalian mengusulkan kewenangan ya, kekuasaan tertinggi pasal 6 ya, bab 3 kewenangan pasal 6, kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan perkumpulan berada di tangan anggota melalui rapat anggota. Ini masalah bahasa barangkali ya, tetapi bisa diluruskan. Terus pasal 9, di sana ada badan pelaksana. Kenapa tidak kita untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari kan dalam organisasi biasanya cukup ada pelaksana harian ya, Pak Sekretaris. Dalam mataran 1 ya, poin 1 pasal 9, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari dan pengurus dapat mengangkat pengurus harian. Karena ini kan kita organisasi ya, maka mesti ada badan pelaksana eksekutif. Apalagi dipimpin oleh seorang dengan manajer gitu ya. Presidennya Bapak Abu. General manager. Ya ini kan tenaga profesional, Mbak. Ini kan artinya dari kita, oleh kita untuk kita ya. Kenapa kita sesuai dengan organisasi itu cukup pengurus harian saja gitu bisa. Kalau memang dewan pengurusnya sibuk dan sebagainya, artinya diberikan sebenarnya kepada pengurus harian itu untuk bisa. Jadi bukan lagi pelaksana eksekutif, badan pelaksana eksekutif. Itu. Dan satu lagi yang mungkin ini di luar, belum termasuk konteks di draft. Apakah Korwil diberikan kewenangan khusus untuk melakukan kegiatan? Artinya begini, sebenarnya kan kegiatan sehari-hari yang terkait langsung dengan anggota itu adanya di Korwil. Nah di sini apakah Korwil diberikan semacam otonomi? Silakan untuk melaksanakan kegiatan. Kalau memang demikian, tentunya berkait dengan masalah anggaran. Karena kan yang tercantum di sini katanya anggaran desentralistik pusat.
Dengan demikian kalau misalnya di daerah di korwil menyelenggarakan kegiatan, saya yakin memang kegiatan ada di korwil. Artinya ketika memang ada persoalan di korwil, apakah itu ada teman kita yang sakit, hajatan, atau mungkin ada hal-hal yang teknis yang lain, barangkali kan pusat diberitahukan setelah ada yang menangani langsung adalah korwil, karena jangkauan Jakarta itu kan terlalu jauh. Betul, nanti barangkali pengurus korwil bisa menyampaikannya kepada pusat, tetapi di dalam pelaksanaan segera apakah emergensi dan sebagainya kan tetap di korwil adanya. Nah, apakah di sini korwil diberikan juga kewenangan untuk melaksanakan kegiatan, termasuk diantaranya untuk anggarannya. Kalau memang demikian ada, mohon dimasukkan dalam pasal-pasal dalam anggaran dasar. Itu barangkali dari kami sementara. Terima kasih. Sebentar, Mary. Kekuasaan itu. Ya. Kekuasaan urusan ya ada bahasa. Oh, ini anak beli ngantuk tuh. Kewenangan. Yang kekuasaan ini diganti oleh kewenangan terkait dengan kekuasaan tertinggi pada perkumpulan ini. Saya pikir kalau bahasa hukum itu saya pernah dari pagi sampai sore diskusi tentang satu kata. Kalau menurut versi hukum bukan kewenangan memang, tapi kekuasaan. Jadi itu nurut saja dengan bahasa ini, bahasanya sudah bahasa hukumnya valid. Jadi memang kalimatnya itu kalau kewenangan nampaknya tidak kekuatan hukumnya bagaimana. Jadi kalau kekuasaan untuk pengambilan keputusan memang harus kekuasaan. Ini dari bahasa hukum kalau tidak salah. Ditambahkan saja kalau kewenangan itu authority, kalau kekuasaan itu power. Jadi si power dari si pengurus itu. Tapi ya tidak semena-mena, tentunya tidak akan nanti pusat akan diktator atau otoriter, enggak ya. Tapi dari istilah hukum barangkali. Karena ini kan perkumpulan ini akan kita buatkan badan hukum ya. Jadi bahasanya ini bahasa hukum. Terus kalau yang tadi yang poin keanggotaan, jadi di poin C itu saya kira oke ya. Oke, kemudian ini yang masalah apakah korwil diberikan otonomi, dipercaya anggaran dan sebagainya tadi. Bambang ini Outernya. Enggak, saya kan makasih ya, saya ada syariatnya. Kita pahami dulu filosofi organisasi dengan struktur yang sedemikian adalah organisasi sesungguhnya satu, semangat dan perkumpulan adalah satu. Nah, kemudian dibentuklah satu pengurus itu kan tidak bisa bekerja sendiri gitu loh, dengan pengurus pusat, sehingga ada yang namanya kita bentuk korwil itu muncul dan sesaat bersamaan dengan dibentuknya paguyuban ini. Korwil fungsinya adalah berupa representasi. Nah, kemudian tadi ada penetapan korwil punya otonomi. Nah, masalah otonomi itu nanti dituangkan di dalam sebuah kebijakan saja, bahwa korwil itu punya otoritas. Nah, ini baru berbicara pembagian wewenang gitu ya, wewenang untuk mengelola organisasinya. Tentu punya modal, Pak. Nah, bahwa modalnya ya tadi sumber dari pendanaan maupun sumber daya yang lain yang di-share ke korwil-korwil. Ya, yang kita atur sebetulnya tidak akan kita dituangkan di dalam ADART. Itu sudah sangat teknis. Kalau
nanti dari uang dan sebagainya untuk belanja organisasi Korwil itu akan ditetapkan seperti apa, berapa persen untuk Korwil, berapa persen untuk pusat. Tapi pengelolaan dana itu terpusat dulu, seperti iuran tadi, iuran wajib gitu ya, semua terpusat dulu ke bendahara, baru di-share. Nah, ada satu mekanisme tentunya, mekanisme itu yang diusulkan adanya misalkan belanja organisasi untuk ya katakanlah 1 tahun sekali mengusulkan kegiatan apa-apa, nah, itu ke Korwil, ke pusat, baru pusat akan mengalokasikan sejumlah dana yang diminta oleh Korwil tentunya dengan keputusan-keputusan yang standar dulu. Nah, bila ada aktivitas yang misalnya mendadak gitu ya, itu ada keputusan tersendiri tentunya Pak ya. Itu ada, menurut saya kira itu hanya untuk kebijakan dari organisasi, tidak harus dimasukkan di dalam ADRT. Saya kira itu mungkin ada yang